Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perokok berat wajib tahu, paru-paru bersih, kotoran asap rokok hilang tak tersisa. Saya ulang sekali lagi. Perokok berat wajib tahu, paru-paru bersih, kotoran asap rokok hilang tak tersisa. Nah, kalian tahu di sini saya mau kasih informasi tentang herbal yang bermanfaat untuk membersihkan paru-paru, teman-teman ya, dari asap rokok. Jadi buat kalian pecinta rokok dan penggemar rokok perokok berat, di sini kalian wajib tahu bahwa ada herbal ampuh yang bisa untuk membersihkan paru-paru dari flek-flek hitam, dari racun-racun akibat asap rokok, teman-teman ya. Apakah herbal itu? Herbal itu ada di sekeliling kita, teman-teman ya. Mudah sekali didapat dan di semua tempat pasti ada. Herbal itu adalah daun kelor, ya, daun kelor sama air kelapa muda, teman-teman ya. Terus bagaimana praktek meramunya kedua bahan tersebut? Nah, begini teman-teman. Jadi ambil 1 genggam dari daun kelor, ya, kemudian direbus menggunakan si air kelapa, ya. Rebus menggunakan air kelapa yang masih muda. Setelah mendidih yang pertama itu, teman-teman ya, itu langsung diangkat dan diamkan sampai di situ benar-benar hangat-hangat beku seperti itu, kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, kemudian air rebusan dari si kelor dicampur dengan air kelapa muda tadi diminum 3 kali sehari. Jadi setiap mau minum itu buat yang baru, teman-teman ya, begitu. Jadi sekali rebus itu sekali minum. Jadi saya ulang sekali lagi, ini khususnya bagi para perokok berat wajib tahu, teman-teman ya. Herbal ampuh untuk membersihkan paru-paru dari kotoran asap rokok, dari racun-racun akibat rokok, dan dari istilahnya bekas-bekas rokok gitulah, teman-teman ya. Jadi paru-paru yang kotor itu bisa disembuhkan atau bisa dibersihkan menggunakan daun kelor direbus menggunakan air kelapa yang masih muda. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Medan hadir Mbak Maya, apa obat ampuh kebas-kebas? Ya siap kakak, makasih sudah hadir di live saya. Sehat selalu, panjang umur dan dilimpahkan semua kebaikan, kesehatan dan buat kakak semuanya, amin ya rabbal alamin. Jadi untuk mengobati penyakit kebas-kebas, kakak bisa menggunakan 3 batang dari serai ya, dicampur dengan jahe, dicampur dengan lengkuas, satu rimpang aja yang kecil. Kemudian 3 bahan tersebut digeprek ya, dicampur menjadi satu, direbus dengan 1 gelas air, disisakan setengah. Nah, kemudian air rebusan dari ketiga bahan tersebut diminum sebanyak 3 kali sehari kakak ya, begitu. Mau tanya boleh? Ya boleh kakak, boleh saja, silahkan. Awas selagi saya bisa, saya mau jawab. Misalnya saya nanti belum bisa, saya pending dulu, saya cari jawabannya, begitu kakak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Obat urat kencang apa ya mbak? Bisa menggunakan daun kelor kakak ya. Jadi ambil 1 genggam daun kelor, direbus dengan 1 gelas air, disisakan setengah. Konsumsi rutin, minum rutin setiap hari, 2 sampai 3 kali sehari, begitu. Pacak baik, apa maksudnya itu pak? Nggak kurang ngerti saya. Mau tanya bu, kalau obat kurang itu pakai apa ya biar obat apa ya maksudnya kak? Obat kuat itu pakai apa biar jelas? Maksudnya bagaimana? Leukemia, apa ya mbak obatnya? Bisa menggunakan daun kelor, bisa menggunakan bawang dayak juga bisa kakak ya. Jadi misalnya pakai kelor, bisa ambil 1 genggam daun kelor, direbus dengan 1 gelas air, dikonsumsi 1 kali sehari.
Kemudian konsumsi 3 kali sehari secara rutin, atau bisa menggunakan bawang dayak. Jadi lebih ampuhnya lagi menggunakan bawang dayak. Jadi kedua bahan tersebut sebenarnya juga baik, tapi lebih baiknya lagi menggunakan bawang dayak untuk leukemia. Bawang dayak ya diambil 3 umbi dari bawang dayak, kemudian diiris tipis-tipis, itu dicincang tipis-tipis, kemudian direbus dengan 1 gelas air, disisakan setengah, kemudian air dari irisan si bawang dayak tersebut ya teman-teman, itu dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari. Lakukan rutin setiap hari kakak ya, jangan sampai telat gitu. Obat apa bisa menurunkan gula darah? Bisa menggunakan bawang dayak, bisa. Jadi ambil 3 bawang dayak, iris tipis-tipis, rebus dengan 1 gelas air, sisakan setengah, konsumsi 3 kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mbak. Testis besar sebelah. Bisa menggunakan daun kelor, bawang dayak juga bisa. Makasih mbak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta hadir bun. Iya, makasih kak sudah hadir di live saya. Saya selalu panjang umur, banyak rezeki dan dilimpahkan semua kebaikan buat kakak sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kalau obat sakit lutut apa ya? Bisa menggunakan itu daun kumis kucing. Kalau obat sakit lutut bisa menggunakan daun kumis kucing kakak ya. Jadi ambil 1 genggam daun kumis kucing, rebus menggunakan 1 gelas air besar, disisakan setengah, konsumsi air rebusan dari si daun kumis kucing tersebut sebanyak 2 kali sehari. Salam kenal dari Bengkulu. Iya siap kakak, salam kenal juga. Makasih sudah hadir di live saya. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan dilimpahkan semua kebaikan buat kakak sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara membersihkan lendir dari paru-paru? Bisa menggunakan air dari kelapa ya. Jadi air kelapa itu direbus, dicampur dengan si daun kelor. Kemudian mendidih yang pertama itu langsung diangkat, diamkan kira-kira 15-20 menit. Tujuannya zat yang terdapat di dalam daun kelor itu bisa menyatu dengan air kelapa. Nah kemudian minum air rebusannya sebanyak 3 kali sehari. Jadi sekali rebus sekali minum kayak. Jadi misalnya minum 3 kali ya, menggunakan 3 kelapa begitu ya. Menggunakan 3 rebusan air kelapa dicampur kelor gitu. Jadi sekali rebus itu sekali minum gitu. Gimana caranya menyembuhin ejakulasi dini? Bisa menggunakan batang serai kakak ya. Ambil 3-5 batang serai, digeprek, direbus dengan 1 gelas air, disisakan setengah, konsumsi 3 kali sehari. Gimana caranya? Terima kasih mbak ya, sama-sama. Mau nanya obat rematik? Ya bisa menggunakan daun kumis kucing kakak. Selamat malam kak. Iya selamat malam juga kakakku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau obat penurun darah tinggi sama kolesterol apa mbak? Bisa menggunakan daun salam kakak. Ambil 5 lembar sampai 7 lembar daun salam, rebus menggunakan 1 gelas air besar, disisakan setengah. Kemudian air rebusan dari si daun salam tersebut dikonsumsi rutin setiap hari sebanyak 3 kali. Air kelapa yang itu penggunaannya bisa nggak untuk turun darah tinggi? Kelapa yang santan itu loh bu, air. Iya bisa juga kakak. Assalamualaikum, mat malam Bengkulu hadir nih. Iya mat malam juga kakak, makasih ya dari Bengkulu. Obat kolesterol tinggi apa mbak? Bisa menggunakan daun salam kakakku. Menggunakan daun salam, ambil 5-7 lembar daun salam, rebus menggunakan 1 gelas air dan disisakan setengah. Kemudian air rebusan dari si daun salam tersebut dikonsumsi rutin setiap hari sebanyak 3 kali sehari. Karena kenapa saya sarankan daun salam? Karena ini saya sudah ada dari keluarga saya sudah membuktikan bahwa dengan mengkonsumsi daun salam, kolesterol bisa turun dengan cepat begitu. Assalamualaikum mbak, menanya daun cempoka apa buat obat mata? Cempoka atau poka, iya benar. Daun poka bisa untuk mengobati mata minus. Nambah berat badan untuk dengan apa mbak? Kak, bisa menggunakan lempuyang. Obat sesak napas mbak, bisa menggunakan air kelapa kakak dicampur dengan daun kelor. Mbak, kalau obat sakit perut khusus anak-anak itu apa? Soalnya ketika panas maka mulailah dia merasakan sakit perut sampai mukanya pucat. Bisa menggunakan daun kelor kakak ya. Menggunakan daun kelor ya. Daun kelor dicampur dengan air kelapa muda hijau yang asli.
direbus sebentar saja. Jadi mendidih yang pertama itu langsung angkat ya, didiamkan dulu sampai 15 menit, kemudian setelah hangat-hangat kuku atau setelah dingin itu diminum airnya gitu. Daun salam yang mentah ya Mbak? Iyalah Kak, daun salam yang mentah. Terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih ya guru informasinya, nanti saya coba. Ya, makasih kakak. Silahkan dicoba, mudah-mudahan bisa selalu panjang umur, banyak rezeki. Moga bermanfaat. Caranya gimana Mbak? Menggunakan kumis kucing direbus. Ambil 1 genggam daun kumis kucing, direbus dengan 1 gelas air, sisakan setengah, konsumsi 3 kali. Bu, pelan-pelan Bu bilangnya, gimana caranya ngobatin ejakulasi dini? Iya siap Kak, pelan-pelan. Jadi ambil 3 batang serai, direbus kan menggunakan 1 gelas air besar, disisakan setengah, kemudian dikonsumsi air rebusan dari batang serai itu sebanyak 3 kali sehari. Begitu kakak untuk ejakulasi dini, menggunakan 3 batang serai, digeprek, direbus menggunakan 1 gelas air, disisakan setengah, kemudian dikonsumsi air rebusan dari batang serai tadi sebanyak 3 kali sehari. Begitu. Mbak, bagaimana cara mengeluarkan lendir dari paru-paru? Bisa menggunakan air kelapa. Mbak, daun cempaka berapa kali sehari minumnya Mbak? 3 kali sehari. Apa obat mata Kak? Bisa menggunakan poka, buah poka, atau bisa menggunakan daun kelor. Terima kasih banyak sarannya Mbak. Iya sama-sama, terima kasih juga kakak. Dan tahan lama pakai apa? Bisa pakai puteri malu, bisa menggunakan juga pinang. Apakah obat gatal? Bisa menggunakan brotowali. Ambil 1 jentik saja brotowali dan banyak-banyak, 1 jentik saja. Kemudian digeprek, direbus dengan 1 gelas air, disisakan setengah ya, dikonsumsi air rebusannya sebanyak 3 kali sehari. Obat darah rendah apakah? Bisa menggunakan kelor. Terima kasih ya Mbak. Semoga bapak saya bisa sembuh rematiknya. Sama-sama Kak, amin ya rabbal alamin. Moga cepat sembuh ya bapaknya, sehat selalu dan bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Kak, apa obat mata? Bisa menggunakan buah poka kakak, dan juga bisa menggunakan daun kelor. Obat saraf kejepit pada leher Mbak, bisa menggunakan daun kelor, bisa menggunakan daun nanas. Jadi teman-teman ya, banyak sekali manfaat dari si daun kelor. Daun kelor itu disebut dengan daun berjuta penyakit. Karena kenapa dibilang begitu? Karena daun kelor itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali mengobati berbagai macam penyakit. Salah satunya bisa mengobati saraf kejepit, bisa mengobati penyakit mata, bisa mengobati juga kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat yang tersembunyi di dalam daun kelor. Sampai kapan minum batang serai? Ya, lakukan rutin setiap hari lah kakak, kira-kira sampai 4-5 bulan lah begitu. Dan untuk herbal itu efek sampingnya nggak ada teman-teman ya, atau minim resiko begitu. Kak, apa obat lemak di ketiak? Apa obat lemak di ketiak? Obat lemak di ketiak, maksudnya gimana Kak? Obat lemak di ketiak gimana? Ketiaknya berlemak gitu bagaimana? Kak, apa obat ginjal? Bisa menggunakan akar alang-alang kakak ya. Jadi ambil 7 akar alang-alang, kemudian direbus menggunakan 1 gelas air, disisakan setengah, konsumsi 3 kali. Makasih banyak Mbak, semoga sehat selalu. Ya sama-sama kakak, amin ya rabbal alamin. Sehat selalu ya, dan diperlancar rezekinya, amin. Bagaimana banyaknya daun kelor yang dicampur dengan air kelapanya buat 1 kali minum? 1 genggam ya, jangan banyak-banyak, 1 genggam aja. Daun kelor diapakan Mbak? Obat saraf kejepit, direbus kakak. Jadi ambil 1 genggam daun kelor, direbus dengan 1 gelas air, disisakan setengah. Nah, kemudian konsumsi air rebusan dari si daun kelor itu sebanyak 3 kali sehari. Begitu. Daun kelor kalau untuk mengusir tikus bagaimana Mbak? Mengusir tikus bisa menggunakan daun kemangi.
Ya, ambil daun kemangi yang banyak kakak ya, 1 genggam lah begitu. Kemudian ditaruh di sekitar yang biasanya di apa namanya dilewatin tikus gitu. Biarkan di situ, insya Allah tikus nggak berani begitu. Agar daun alang-alang itu seperti apa bentuknya kak? Alang-alang atau ilalang kayak. Jadi kakak bisa ketiklah di itu di APK sebelah, kakak ketik aja akar alang-alang, itu bakal muncul. Makasih kak, iya sama-sama kakak, makasih juga. Terima kasih mbak ya, sama-sama atas petunjuk pengobatan kolesterol ya tadi dari Bengkulu. Ya sama-sama kak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan semua kebaikan buat kakak sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Mbak, minum rebusan daun kelor apa bisa dicampur madu? Iya bisa dicampur madu juga bisa kakak ya. Terima kasih buat sahabat Maya semuanya yang sudah hadir di live saya. Saya doakan semuanya sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan dilimpahkan semua kebaikannya buat kakak semua sekeluarga. Dan mudah-mudahan buat sahabat Maya semuanya yang sudah hadir di live saya, mudah-mudahan kakak semuanya beserta keluarga di rumah bisa dijauhkan dari segala macam bahaya dan dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Makasih kakak, ya sama-sama kakak, makasih juga, selalu ya, panjang umur, banyak rezeki. Obat sakit lambung kak, obat sakit lambung bisa menggunakan daun balakacida atau disebut juga dengan daun kapas sanda. Jadi ambil 5-7 lembar daunnya, kemudian direbus dengan 1 gelas air, disisakan setengah, kemudian konsumsi air rebusan dari daun tersebut sebanyak 3 kali sehari. Rutinkan kakak ya, biar hasilnya itu benar-benar maksimal, sembuh dengan sempurna gitu. Bagaimana kak tadi bagi perokok berat? Nah, bagi perokok berat bisa menggunakan daun kelor ya. Daun kelor direbus dengan air kelapa muda. Ya. Jadi ambil kelor, direbus dengan menggunakan air kelapa muda. Ya. Kemudian air yang mendidih pertama itu langsung diangkat. Diamkan kira-kira sekitar 15 menit, kemudian diminum. Daun kelor direbus obat mata kak. Iya bener kakak, daun kelor direbus bisa untuk mengobati penyakit mata. Kak mau tanya obat ambeien apa ya kak sebelumnya? Makasih ya, sama-sama, siap. Untuk ambeien bisa menggunakan daun ungu kakak ya. Ambil 5 lembar daun ungu, kemudian direbus menggunakan 1 gelas air, disisakan setengah. Konsumsi air rebusan dari si daun ungu sebanyak 3 kali sehari. Kak, obat cairan di ketiak bisa menggunakan bawang dayak kakak. Bawang dayak diiris tipis-tipis, direbus dengan 1 gelas air besar, disisakan setengah, konsumsi 2-3 kali. Mbak, obat kuat itu apa dari herbal? Bisa menggunakan putri malu, daunnya bisa, akarnya bisa, menggunakan akar pinang bisa, menggunakan buah pinang juga bisa, menggunakan daun perwaceng juga bisa kayak. Jadi semuanya itu direbus. Jadi saya kasih tahu teman-teman ya. Jadi untuk merebus herbal itu biasanya kalau memakai 3 gelas itu disisakan 1,5. Kalau 2 gelas disisakan 1 gelas. Kalau 1 gelas disisakan setengah gelas gitu kakak. Dan tapi saya sarankan di sini lebih baiknya pakai 1 gelas yang besar saja, disisakan setengah gitu. Biar simple. Terima kasih kak. Iya sama-sama kakak. Terima kasih juga. Sesak napas kak bisa menggunakan daun kelor direbus dengan air kelapa muda air kelapa hijau muda yang asli. Berarti air kelapa direbus ya kak, dicampur daun kelor, berapa lembar, berapa lama konsumsi itu? Iya betul kak, daun kelapa direbus dicampur dengan daun kelor, dan daun kelornya itu 1 genggam. Dan berapa lamanya? Itu sampai dirasa sembuh ya, kira-kira sekitar rutinkan ya selama sampai 4-5 bulan lah begitu kakak. Jadi herbal itu butuh proses kakak ya, butuh telaten biar hasilnya itu benar-benar maksimal gitu. Namun perlu diketahui bahwa efek samping dari herbal itu minim resiko kakak ya, hampir nggak ada gitu.
Mbak, ya, obat untuk prostat apa ya? Bisa menggunakan akar jahe. Ambil akar jahe sekitar 7 saja, kemudian direbus menggunakan 1 gelas air, disisakan setengah, dikonsumsi air rebusan dari si akar jahe sebanyak 3 kali sehari. Begitu. Obat herbal untuk gerd lambung apakah? Bisa menggunakan daun balakacida. Direbus dengan air 1 gelas, disisakan setengah, konsumsi 3 kali. Jadi ngerebus daunnya 5-7 lembar begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Obat sakit pinggang yang alami apa ya Bu? Bisa menggunakan daun kumis kucing kakak. Jadi ambil 1 genggam daun kumis kucing, direbus dengan 1 gelas air, disisakan setengah, kemudian dikonsumsi air rebusannya sebanyak 3 kali sehari. Makasih Kak. Iya sama-sama Kakak, makasih juga. Terima kasih Mbak infonya. Iya sama-sama, makasih juga Kakak. Kalau obat paru-paru efeksi pakai. Dan obat paru-paru bisa menggunakan air kelapa muda yang hijau yang asli dicampur dengan kelor. Makasih Mbak. Ya sama-sama Kakak, makasih juga. Bentar ya, saya minum dulu. Selamat malam saya ucapkan buat sahabat Maya semuanya. Yuk absen dulu yuk, saya pengen kenal sahabat Maya semuanya berasal dari mana. Perkenalkan, nama saya Maya, saya berasal dari Jawa Timur. Kalau boleh tahu, boleh kenal sahabat Maya semuanya, bisa ketik di kolom komentar ini. Kalau obat sakit gigi pakai apa Mbak? Obat sakit gigi bisa menggunakan bawang putih ya. Bawang putih itu bisa digeprek, kemudian habis digeprek itu ditempelkan ke gigi yang sakit. Bisa juga digeprek, direbus, air rebusannya itu bisa langsung diminum begitu. Manfaat akar pinang bisa menambah stamina, bisa mengobati sakit gigi juga. Dek, Kak mau tanya. Iya Kakak, bisa. Obat herbal urat kaki, sering kesemutan, nyeri dan urat kaki kejang. Bisa menggunakan batang serai Kakak ya. Batang serai dicampur dengan lengkuas, dicampur dengan jahe. Jadi ketiga bahan tersebut digeprek, direbus jadi satu, direbus menggunakan 1 gelas air besar, disisakan setengah, kemudian dikonsumsi air rebusannya sebanyak 3 kali sehari. Mbak, kalau saya dari Lampung. Iya siap Kakak, makasih Kakak ya. Kakak Sugeng Soleh dari Lampung. Saya dari Jawa Timur Kakak. Terima kasih ya sudah hadir di live saya, sudah setia di fanpage saya selalu panjang umur. Kalau kelapa muda nggak direbus langsung diminum gimana, nggak bisa obat paru-paru? Bisa juga Kakak. Tapi bisa lebih baiknya lagi direbus dicampur dengan daun kelor. Ya begitu. Saya dari Lampung Timur Mbak. Iya siap Kakak, dari Lampung Timur. Terima kasih ya sudah hadir di live saya. Mudah-mudahan dipermudah semuanya, rezekinya diperlancar, dikasih kesehatan, umur yang panjang, umur yang berkah Kakak ya. Amin ya rabbal alamin. Dari Bitung. Iya siap Kakak, dari Bitung. Salam kenal ya, saya dari Jawa Timur. Saya selalu panjang umur, banyak rezeki. Obat paru-paru infeksi udah parah apa Mbak? Bisa menggunakan air kelapa hijau yang muda dicampur dengan daun kelor Kakak ya, direbus. Kemudian minum airnya 3 kali sehari. Saya asli Bengkulu Mbak, muko-muko. Iya siap Kakak, dari Bengkulu. Salam kenal ya, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan dilimpahkan semua kebaikan buat Kakak sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Mbak, salam kenal dari Gorontalo. Iya siap Kakak, salam kenal juga saya dari Jawa Timur. Saya selalu ya, panjang umur. Saya dari Medan Kak. Iya siap Kakak, dari Medan. Saya dari Jawa Timur. Saya selalu panjang umur, banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kak mau tanya, kalau benjolan kecil di bawah leher apa ya Kak obatnya? Bisa menggunakan bawang dayak Kakak. Jadi bawang dayak ambil 3 aja, diiris tipis-tipis, direbus, kemudian dengan 1 gelas air disisakan setengah, konsumsi air rebusannya sebanyak 3 kali sehari. Rutin kan Kakak ya, setiap hari biar mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal.
Maaf kak, ini dari Jawa Timur. Mana kak? Kenalan ya, saya dari Malang. Saya dari Jawa Timur, dari Trenggalek kakak. Maaf ya tadi kurang jelas kak, daun apa namanya untuk penyakit GERD. Makasih kak. Daun balakacida kak ya, daun balakacida atau biasa disebut dengan daun kopasanda atau bisa disebut dengan daun wedusan. Salam kenal dari Dumai, Provinsi Riau bu. Obat gula kering apa ya bu? Terima kasih. Ya siap kakak dari Dumai. Salam kenal ya, saya dari Jawa Timur. Obat untuk gula kering bisa menggunakan bawang dayak. Bawang dayak ambil 3 aja. Jadi diiris tipis-tipis, direbus dengan 1 gelas air besar, disisakan setengah, konsumsi air rebusannya 3 kali sehari. Salam kenal dari Sulawesi Utara. Iya siap kakak, salam kenal juga. Saya dari Jawa Timur, saya selalu panjang umur banyak rezeki. Kak, kalau obat ada benjolan di dalam telinga, apa obat herbalnya ya? Bisa menggunakan bawang dayak kakak. Jadi bawang dayak itu bisa mengobati segala jenis benjolan. Ponorogo hadir nyimak live. Ya siap kakak dari Ponorogo, saya dari Jawa Timur. Saya selalu kakak ya. Makasih sudah hadir di live saya, sudah nyimak. Saya selalu panjang umur banyak rezeki. Kak, kalau beli bawang dayak di mana ya? Bisa kakak bisa coba dicari di jual beli online. Mbak tanya kalau asam lambung gimana? Siap. Asam lambung bisa menggunakan daun balakacida kakak ya. Daun balakacida. Masih banyak sebenarnya, banyak sekali tanaman yang bisa mengobati asam lambung. Bawang dayak bisa mengobati dengan daun kopasanda atau balakacida bisa, daun kelor juga bisa. Lampung mbak, ya siap kakak dari Lampung. Herbal untuk atasi amandel yang aman untuk lambung. Jahe bisa kakak, bawang dayak pun juga bisa. Salam kenal dari Kalimantan Barat. Iya siap kakak, salam kenal. Saya dari Jawa Timur. Saya selalu panjang umur, banyak rezeki dan dilimpahkan semua kebaikan. Saya punya rekan, beliau seorang ustadz tabib. Lalu rekan saya itu kedatangan pasien yang paru-parunya harus disedot karena banyak cairan di area paru-parunya. Ya kenapa, gimana kakak? Saya selalu ya, untuk rekannya sehat selalu, panjang umur. Makasih ya kak. Iya makasih juga kakak. Bahrain hadir. Iya siap kakak dari Bahrain. Saya dari Jawa Timur. Saya selalu ya, panjang umur, banyak rezeki dan dilimpahkan semua kebaikannya. Mbak, kalau ambeien obat herbalnya apa mbak? Bisa menggunakan daun ungu kakak ya. Jadi ambil 5 sampai 7 lembar daun ungu, kemudian direbus dengan 1 gelas air, disisakan setengah. Kemudian konsumsi air rebusannya dari daun ungu tersebut sebanyak 3 kali sehari begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir bu, saya dari Batam. Iya siap kakak dari Batam. Salam kenal ya, saya dari Jawa Timur. Saya selalu panjang umur, banyak rezeki dan dilimpahkan semua kebaikan buat kakak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam dari Padang kak. Iya siap kakak dari Padang. Salam kenal ya, saya dari Jawa Timur. Saya selalu panjang umur, banyak rezeki. Nama aku Domingos, kakak Domingos. Mau tanya apa obat untuk meningkatkan berat badan? Ya, kakak bisa menggunakan lempuyang kakak ya, kakak Domingos. Salam kenal, saya selalu panjang umur dari lempuyang. Jadi ambil lempuyang itu bisa juga diparut, diperas airnya bisa juga dikeprek juga bisa, direbus airnya diminum atau bisa diparut, diperas airnya terus airnya tersebut diminum juga bisa gitu. Kemarin pinggang saya sakit, apa itu saraf kejepit ya kak? Iya salah satunya. Salam dari Oki, obat sakit pinggang kejepit apa ya kak? Ya siap, salam kenal juga kakak. Bisa menggunakan daun nanas, bisa menggunakan daun kumis kucing juga bisa kakak ya, begitu. Mbak, saya perokok berat. Iya siap kakak, perokok berat dikurangi kak ya, rokoknya kakak ya, biar sehat selalu, biar umurnya panjang gitu. Daun ungu dapat ya mbak. Gimana kakak maksudnya daun ungu dapat gimana ya? Daun ungu gimana kakak? Daun ungu dapat ya mbak. Maaf kakak, saya kurang jelas. Bisa ketik komentarnya lagi, bisa diperjelas lagi komentarnya. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 .
Kakak kasih di daun ungu, dapat ya, bisa diperjelas lagi kakak? Mohon maaf. Daun nanas ya direbus apa gimana kak? Iya kakak, daun nanasnya direbus, jadi dicincang kecil-kecil, direbus dengan 1 gelas air besar, disisakan setengah. Daun ungu saya belum paham. Oh belum paham. Daun ungu belum paham. Jadi kakak, di sini saya nggak nanam ya daun ungu. Jadi kakak bisa apa, bila pingin tahu daun ungu bisa apa, browsing kakak ya, atau bisa bisa diketik di aplikasi sebelah, diketik di situ daun ungu, nanti bakal nampak di situ kak daun ungu itu bagaimana gitu kakak, coba lihat. Soalnya nanti kalau saya pas di hutan nemu daun ungu, saya kasih lihat ya pas live begini. Karena banyak sekali yang menanyakan daun ungu, bagaimana penampakan dari daun ungu untuk mengobati penyakit ambeien. Bu mau tanya obat ambeien berdarah apa ya? Ya, kan banyak sekali yang menanyakan obat untuk ambeien. Untuk ambeien kakak bisa menggunakan daun ungu. Ambil 5 lembar daun ungu, direbus dengan 1 gelas air besar, disisakan setengah, kemudian konsumsi air rebusan dari si daun ungu sebanyak 3 kali. Insya Allah nanti saya sepil ya penampakan daun ungunya di lain kesempatan lain nanti, insya Allah daun ungu. Karena banyak sekali yang belum tahu tentang tahu penampakan dari si daun ungu. Ditunggu kakak ya, saya sepil nanti insya Allah pas live penampakan dari si daun ungu. Daun ungu dapat di mana kak? Biasanya daun ungu itu ya memang kak, daun ungu itu susah dapatnya di hutan ya. Saya belum jarang menemukan. Biasanya coba kakak cari di toko-toko online kakak ya, di toko online insya Allah ada daun ungu untuk mengatasi penyakit ambeien. Terus obat kejepit apa kak? Bisa menggunakan daun nanas, bisa menggunakan daun dari si itu kumis kucing juga bisa. Terima kasih kak sarannya. Iya sama-sama kakak, terima kasih juga, saya selalu ya. Oke terima kasih kakak, iya sama-sama, makasih juga kakak. Kalau obat asam urat apa ya kak? Bisa menggunakan daun salam kakak. Jadi ambil 5 lembar daun salam atau 7, kemudian direbus menggunakan 1 gelas air besar, disisakan setengah, kemudian konsumsi air rebusan dari si daun salam sebanyak 3 kali sehari, rutin kan kakak ya, biar mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Tolong dikasih contoh daunnya. Daun apa ya kak? Mohon maaf, dikasih contoh daun yang mana? Mohon maaf kakak jika komentar yang baik-baik saja kakak ya. Mohon maaf. Komentar yang baik-baik saja kakak ya. Kakak mohon maaf kakak Sarman Pagabean, untuk komentarnya yang baik-baik saja kakak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mbak, saya mau nanya kalau obat gatal-gatal semacam eksim kering apa obatnya? Gatal-gatal bisa menggunakan brotowali kakak ya, brotowali. Jadi ambil 1 jentik aja brotowali segini, kemudian dikeprek kakak ya, dikeprek, kemudian direbus menggunakan 1 gelas air, disisakan setengah, konsumsi air rebusannya sebanyak 3 kali sehari gitu. Makasih kak ya, sama-sama. Obat sakit lambung bisa menggunakan daun kopasanda atau daun balakajida kakak ya. Bagaimana kak tadi bagi perokok berat? Bagi perokok berat bisa menggunakan itu kak, bisa menggunakan air kelapa dicampur dengan daun kelor. Daun kelor direbus obat mata kak ya. Ya betul, daun kelor bisa digunakan untuk obat mata gitu kakak.
Kalau sakit di tulang leher, apa obatnya? Bisa menggunakan bawang dayak kakak ya. Ambil 3 bawang dayak, dicincang kecil-kecil, direbus dengan 1 gelas air, disisakan setengah, konsumsi 3 kali. Daun untuknya seperti apa? Kasih contoh. Daun untuknya apa kakak ya? Mohon maaf, daun untuknya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa obatnya? Bersihkan paru-paru kak. Bisa menggunakan air kelapa kakak ya, dicampur dengan daun kelor, direbus kakak ya. Daun kelor direbus dengan air kelapa. Mbak baru gabung, yes, nggak apa-apa kakak, terima kasih sudah gabung. Saya perokok ini, apa obatnya? Tadi ketinggalan cerita. Untuk perokok ya kakak ya, biar membersihkan paru-paru, bisa ambil 1 genggam daun kelor, kemudian direbus dengan menggunakan air kelapa yang masih muda. Direbus, kedua-duanya dicampur ya. Kemudian mendidih yang pertama itu langsung diangkat ya. Kemudian biarkan sampai 15 menit, biarkan dingin dulu atau hangat-hangat kuku, kemudian diminum airnya sebanyak 3 kali sehari. Jadi sekali rebus, sekali minum gitu. Daun ungu maksudnya, oh daun ungu. Daun ungu soal nanti saya sepil bunda ya, penampakan dari si daun ungu. Karena banyak sekali daun yang tanya dengan bagaimana penampakan dari si daun ungu. Karena daun ungu itu memang susah carinya kakak ya, gampang-gampang susah. Biasanya saya pergi ke hutan itu belum menemukan daun ungu. Insya Allah nanti saya sepil penampakan dari si daun ungu. Obat diabetes mellitus apa ya bu? Bisa menggunakan bawang dayak kakak. Nyeri sendi apa obatnya? Nyeri sendi bisa menggunakan daun kelor. Terima kasih banyak informasinya mbak. Ya sama-sama, makasih juga. Air kelapa tua apa muda kak? Air kelapa yang masih muda kakak. Air kelapa yang masih muda. Air kelapa yang masih muda. Lebih baiknya lagi jika menggunakan air kelapa hijau yang asli, itu lebih baik lagi kakak. Oke, makasih mbak. Ya, oke, sama-sama juga. Makasih. Semoga selalu sehat, akan selalu bermanfaat bagi sesama. Amin ya rabbal alamin. Makasih doanya ya kak. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan dilimpahkan semua kebaikan buat kakak sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kak, iya sama-sama kakak, makasih juga, saya selalu ya, panjang umur, banyak rezeki. Makasih kak, semoga bermanfaat ya, sama-sama, amin ya rabbal alamin. Sehat selalu kakak ya, panjang umur. Terima kasih kak, sehat selalu, ya sama-sama kakak, amin ya rabbal alamin. Makasih doanya, sehat selalu buat kakak ya, panjang umur, banyak rezeki dan dilimpahkan semua kebaikan buat kakak sekeluarga. Kak, berarti semua jenis benjolan obatnya rebusan bawang dayak ya bu? Iya siap kakak, semua jenis benjolan itu bisa disembuhkan, bisa diatasi dengan menggunakan bawang dayak. Di depan rumah saya banyak sekali kak bawang dayak, jadi saya budidaya saya, karena caranya itu memang gampang-gampang susah gitu. Makasih ya bu, ya sama-sama kakak, makasih juga, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin, makasih doanya kakak, sehat selalu juga, panjang umur, banyak rezeki dan dilimpahkan semua kebaikan buat kakak sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Di depan rumah saya tuh banyak sekali kak ya, tanaman-tanaman herbal yang memang sengaja saya tanam. Bawang dayak juga banyak sekali. Mungkin barangkali ada yang lagi membutuhkan, entah itu saudara kita atau sahabat kita atau mungkin tetangga kita. Jadi tinggal petik aja, tinggal ambil begitu. Kalau untuk obat stroke apa ya bu? Bisa menggunakan daun kelor, bisa menggunakan dari bawang dayak juga bisa kakak. Obat ngilu di lutut bisa menggunakan daun kelor, bisa menggunakan batang serai. Untuk stroke bisa menggunakan daun pegagan, daun ciplukan juga bisa. Kalau untuk obat stroke apa bu? Bisa menggunakan daun ciplukan bisa. Terima kasih kak ya, sama-sama, makasih juga. Makasih informasinya ya. Iya sama-sama kakak, makasih juga, sehat selalu. Semoga sehat selalu kak dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Makasih kakak doanya, makasih banyak. Sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezeki dan dilimpahkan semua kebaikan buat kakak sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam kakak. Direbus kak daun serainya.
Bukan daun serai kakak ya, batang serai. Jadi batang serai itu dikeprek, direbus gitu. Rebus menggunakan 1 gelas air, disisakan setengah. Konsumsi 3 kali sehari. Bukan daunnya, batangnya, kayak batang serai. Terima kasih ya sekali lagi yang sudah hadir di live saya. Saya selalu panjang umur, banyak rezeki, dan dilimpahkan semua kebaikannya buat kakak sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kalau obat batu empedu, apa obatnya kak? Bisa menggunakan kelor, bisa menggunakan akar dari si alang-alang juga bisa kakak ya. Jadi saya ulang sekali lagi, banyak sekali manfaat yang bisa disembuhkan dengan menggunakan air kelapa. Banyak sekali manfaat daun kelor, banyak sekali manfaat dari si bawang dayak. Jadi bawang dayak maupun daun kelor itu dijuluki dengan tanaman berjuta manfaat. Karena banyak sekali tanaman yang bisa disembuhkan dengan keduanya. Obat buat diabetes bisa menggunakan bawang dayak. Jadi ambil 3 bawang dayak, dikeprek ataupun dicincang, direbus menggunakan 1 gelas air, disisakan setengah, konsumsi 3 kali sehari. Terima kasih kak penjelasannya. Terima kasih penjelasannya Bu. Iya sama-sama kakak, makasih juga ya sudah nyimak live saya. Moga-moga bermanfaat, saya selalu panjang umur. Oke, terima kasih kak, semoga sehat selalu ya kak, ilmu kakak bermanfaat bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin kakak, makasih doanya. Saya selalu panjang umur, banyak rezeki. Bawang dayak untuk diabetes mellitus direbus apa Bu? Gimana caranya? Iya siap kakak, direbus kakak ya. Jadi ambil 3 umbi bawang dayak, diiris tipis, direbus dengan 1 gelas air, disisakan setengah, konsumsi rebusannya 3 kali sehari. Bun, kalau kena saraf bisa pelo obatnya ya Bun. Bisa menggunakan bawang dayak bisa kakak ya. Menggunakan daun kelor bisa, menggunakan daun pegagan juga bisa. Sendi bau tangan apa obatnya kak? Bisa menggunakan daun kumis kucing. Jadi ambil 1 genggam daun kumis kucing, direbus dengan 1 gelas air, disisakan setengah, konsumsi air rebusannya sebanyak 2-3 kali sehari. Mantap, alhamdulillah, moga bermanfaat. Sakit gigi mbak, apa obatnya? Bisa menggunakan akar dari pinang, bisa menggunakan bawang putih. Bawang dayak emang kayak gimana? Maaf, bawang dayak saya sudah pernah sepil kak di live saya. Kak bisa scroll mungkin ya penampakan dari si bawang dayak. Bawang dayak itu mirip seperti bawang merah buat bumbu, atau bawang dayak itu biasa disebut dengan bawang tunggal. Coba kakak scroll video saya, di situ saya pernah kasih informasi tentang bawang dayak. Bisa kakak scroll di live saya atau mungkin di video saya sebelum ini bisa. Assalamualaikum, kalau gula darah Bu? Waalaikumsalam. Bisa menggunakan bawang dayak kakak. Kasih infonya kak. Ya, info apa kakak ya? Bisa diperjelas lagi informasi yang mana apa? Kalau daun kelor udah 2 bulan belum sembuh kok Bun. Begini kakak, dalam pengobatan herbal itu butuh kesabaran, butuh proses, butuh telaten. Karena dengan herbal itu sifatnya harus sabar dan telaten ya. Untuk herbal itu sifatnya lambat kakak ya, lambat. Tapi tingkat kesembuhannya benar-benar efektif, benar-benar nyata begitu kakak ya. Namun efek sampingnya itu minim resiko, hampir nggak ada efek sampingnya begitu kakak. Beda dengan obat kimia, misalnya kita pakai obat kimia itu langsung nyata gitu kakak ya. Jadi boleh dibilang misalnya kita minum obat kimia nih ya, beberapa hari bisa langsung sembuh, namun efek sampingnya itu kurang baik bagi kesehatan tubuh. Beda dengan herbal, kalau herbal itu lambat, sabar, harus telaten, rutin, namun efek sampingnya itu nggak ada gitu, dan tingkat kesembuhannya itu benar-benar sembuh gitu kakak ya, gitu, benar-benar efektif gitu tingkat kesembuhannya. Oke Bu, terima kasih, semoga bermanfaat. Ya oke juga, terima kasih, amin ya rabbal alamin. Untuk obat sakit pinggang apa obatnya? Bisa menggunakan daun dari si kumis kucing kakak.
Dari kumis kucing, ambil 1 genggam, direbus dengan 1 gelas air, disisakan setengah, konsumsi 3 kali sehari. Semoga mbaknya sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kakak, makasih banyak doanya, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan dilimpahkan semua kebaikan buat kakak sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Info tentang obat daun kumis kucing, barusan tuh obat sendi bau. Iya siap kakak, kumis kucing bisa digunakan untuk obat sendi di bau, nah gitu. Sudah jam 12 kakak ya, jam 12 kurang 6 menit. Insya Allah sampai di sini dulu ya live saya malam ini tentang info sehat dari saya. Insya Allah lain waktu kita bisa bertemu lagi di besok malam tentang informasi sehat lagi, manfaat dari tanaman-tanaman herbal. Semoga informasi saya malam ini bisa bermanfaat buat semua yang lagi membutuhkan. Semoga sehat selalu buat sahabat Maya semuanya. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan dilimpahkan semua kebaikan, dan dijauhkan dari segala macam bahaya dan dari segala macam penyakit. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Salam sehat, salam semangat, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.